Aroma anyir tanah basah berbau-bau belerang dari puncak gunung dibawa kabut di batas hutan Gunung Kelabu yang tidak pernah sekedar melayang. Ia merayap seperti makhluk hidup yang punya kehendak sendiri. Di bawah bayang pohon beringin sungsang, Widuri berdiri mendekap kemben jaritnya yang lembab oleh embun beracun. Tangannya yang gemetar tak lepas dari perutnya sendiri, meremas kain di sana, menahan sesuatu yang bergolak di dalam. "Ini ndak masuk akal, Mas. Ini ndak benar," bisiknya parau. Reksa mencengkram bahunya erat. Pemuda yang biasanya jenaka itu kini kacau. Matanya dikepung lingkaran hitam tanda berhari-hari tak tidur. "Dengarkan aku, Nduk. Kita harus pergi sekarang. Malam ini juga." Begitu jangkrik hutan berhenti berbunyi, desa ini akan mengunci diri dari dalam. Kau tahu sendiri apa yang terjadi kalau ada yang melihat perubahan tubuhmu. Usia kandungan Widuri harusnya baru 2 bulan. Rahasia manis yang seharusnya mereka rayakan. Tapi sesuatu di bawah pusarnya telah mengeras, membulat, tidak wajar seukuran kelapa tua yang membuat kuduk reksa berdiri bukan sekedar ukurannya yang tumbuh mustahil cepat, melainkan gerakan di baliknya. Denyut konstan yang berat, seolah di dalam rahim Widuri bukan air ketuban, melainkan gumpalan daging asing yang bernafas mandiri. Bapak tidak akan membiarkanku pergi, Reksa." Air mata Widuri luruh. "Sejak kemarin sore, ternak-ternak di kandang belakang rumah mati berdiri dengan mata bolong. Nyai Suwong pasti sudah mencium bau benih ini." Bersetan dengan Nyai Suwong dan seluruh adat gila di desa ini." Reksa setengah membentak, lalu melunak. "Ayahku memergokiku mencuri kunci lumbung tadi siang. Dia tidak marah, Widuri. Dia menangis di depan kakiku. Katanya, hukum adat Wonohening tidak pernah mengampuni benih haram. Kalau kamu tidak membawa gadis itu lari sekarang, kamu hanya akan melihatnya menjadi wadah pengeraman berikutnya. Ayahku tahu sesuatu tentang ritual 40 tahun lalu. Kita tidak punya waktu lagi." Tepat saat kata wadah terucap, angin di sekitar mereka mati total. Suara jangkrik hutan senyap serentak, seolah seluruh makhluk hidup di kaki gunung itu dipaksa berhenti bernafas. Widuri membeku. Di bawah kain jariknya terdengar bunyi kaku yang pelan namun jelas. Tuk. Bukan gerakan janin manusia. Itu bunyi ketukan keras, seolah sepasang jemari kecil berkuku runcing mengetuk dinding rahimnya dari dalam, menuntut jalan keluar. Dari kejauhan arah desa terdengar kepakan panik ribuan gagak, diikuti gema kentongan bertalu-talu dari rumah Nyai Suwong. Waktu bagi mereka untuk melarikan diri telah habis. Widuri berlari pulang, menyelinap lewat pintu dapur. Ibunya, Srini yang sedang duduk memilah daun talas, langsung menjatuhkan dedaunan di tangannya begitu melihat wajah anaknya sepucat mayat. "Widuri, dari mana kamu, Dok?" Srini melangkah mendekat, lalu langkahnya mengunci. Matanya melebar menatap perut Widuri yang menonjol kaku. Sebagai wanita yang pernah melahirkan di desa itu, Srini tahu persis bentuk rahim yang membawa benih manusia. Dan apa yang ia lihat sama sekali bukan itu. Terlalu besar, terlalu keras, membulat ganjil, seolah ada batu purba dipaksakan masuk ke dalam daging. Begitu telapak tangannya menyentuh perut itu, Srini tersentak mundur, membekap mulutnya sendiri. Ada denyut sedingin es, diikuti gerakan lambat bergeser ke kiri dan kanan.
seolah makhluk di dalamnya sedang memposisikan diri. Apa ini, Widuri? Siapa benih di dalam rahimmu, Dok? Reksa, Bu. Tapi ini bukan bayi biasa. Dia bertumbuh terlalu cepat setelah kami dari batas hutan. Wajah Srini berubah menjadi ketakutan paling murni. Duh Gusti, Reksa anak Sarwo Jiwo. Kamu tidak tahu kalau tanah desa ini sedang menagih utang? Pintu depan didobrak dari luar. Suroto masuk dengan nafas memburu, memegang parang pendek. Matanya merah menyapu ruangan sebelum terkunci pada Widuri. Sudah terlambat, Sri, ucap Suroto. Suaranya mati tanpa emosi. Nama Widuri sudah keluar dari abu lontar di rumahnya Isuwung. Warga sudah berkumpul membawa obor. Kalau kita mencoba lari sekarang, kita akan dibakar hidup-hidup di pekarangan kita sendiri. Seperti keluarga Sastro 2 tahun lalu. Srini menjerit gila, mencengkeram keruh baju suaminya. Kerah maksudnya. Dia anak perempuanmu, Suroto. Kamu mau membiarkannya Isuwung mengunci anakmu di kamar pingitan untuk dijadikan wadah pengeraman setan alas? Suroto memejamkan mata rapat-rapat, lalu membukanya dengan air mata mengalir kaku. Kalau dia tetap di luar rumah ini, dia akan mati dicacah celurit warga malam ini juga, Sri. Kalau dia masuk ke kamar pingitan, setidaknya dia tetap di bawah atap kita. Aku yang akan menjaga pintunya. Sementara itu dari luar langkah kaki puluhan orang mulai terdengar, berpadu dengan retakan api dari obor-obor bambu yang mendekat. Warga desa telah sampai. Puluhan obor telah berderet di pekarangan. 3 sesepuh desa melangkah maju, membawa paku perunggu dan gulungan benang merah yang direndam minyak bertuah. Bawa anakmu ke kamar itu, Suroto, perintah salah satu sesepuh. Waktu pengeraman tidak bisa ditunda lagi. Srini mencoba menerjang maju, tapi Suroto menangkap tubuhnya, memeluknya erat hingga tak bisa bergerak. Masuk, Widuri, masuk ke kamar sebelum mereka bertindak kasar. Dengan langkah gemetar Widuri masuk ke ruangan sempit tanpa jendela itu. Suroto sendiri yang membanting pintu jati tebal hingga menutup rapat, memutar selot kayu dari luar. Di balik dinding terdengar tangis Widuri yang luruh ke lantai. Suroto menerima paku perunggu dan palu dari tangan sesepuh. Dengan tangan bergetar, ia memaku sudut kusen pintu, lalu meregangkan benang merah tebal, melintasi pintu, membentuk silang kaku, segel gaib yang memastikan apapun yang mengeram di dalam tidak bisa keluar sebelum waktunya. Dan siapapun dari luar tidak boleh mengacaukan prosesnya. Setelah paku terakhir tertanam, warga mundur, larut ke dalam kabut. Suroto duduk bersandar pada pintu kamar Widuri, menjaganya dengan parang di pangkuan, menangis tanpa suara. Di dalam kamar, dari kain jarik yang lembab di perutnya, sensasi dingin asing menjalar ke seluruh saraf Widuri. Tuk tuk, dan seolah menjawab, benang merah di luar pintu bergetar gaib dekat kepala Suroto. Tuk tuk, masa pengeraman bagi entitas Gunung Kelabu telah resmi dimulai. 3 malam telah berlalu sejak benang merah merentang di ambang pintu. Di dalam kamar pinggitan yang gelap gulita, waktu telah kehilangan maknanya bagi Widuri. Rasa mual yang menggulung di ulu hatinya memuncak. Ia terjajar bangun, jatuh berlutut, memuntahkan isi perutnya. Bukan sisa makanan, melainkan cairan hitam pekat yang menggenang di tanah seperti getah pohon membusuk. Mencoba mengalihkan rasa takutnya, jemari Widuri meraba papan lantai kayu di kolong dipan. Salah satu bilahnya longgar,
ia mencongkelnya, mengeluarkan derit tajam. Bau apak tanah kering dan melati busuk menyeruak dari rongga tersembunyi. Tangannya menyentuh sesuatu yang lembut, selendang sutra hijau lumut. Sulaman melatinya rusak dimakan waktu. Widuri mengenali selendang itu milik Nirmala, anak gadis keluarga sastra yang 2 tahun lalu dinyatakan hilang sebelum rumah keluarganya dibakar warga. Nirmala tidak pernah lari dari desa. Gadis itu pernah dikurung di kamar yang sama. Di dalam lubang itu juga tersimpan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit lusuh. Widuri membacanya di celah cahaya bawah pintu. Malam ke-10, perutku bukan lagi milikku. Sesuatu di dalam sini terus mengunyah jiwaku. Setiap kali aku memejamkan mata, dia memanggilku ibunya, tapi suaranya terdengar seperti gesekan pisau di atas batu. Ia membalik lembar demi lembar hingga matanya terpaku pada halaman terakhir. Dipenuhi noda darah kering. Jangan percaya pada Nyai Suwung. Ritual ini bukan untuk membersihkan kutukan desa. Mereka tidak sedang menyelamatkan panen atau ternak. Mereka sedang merawat berhala baru. Rahim kami hanya seorang pengeraman. Rahim kami hanya sarang pengeraman sampai kulit ini robek dan jiwaku habis. Kalau ada yang membaca tulisan ini, lari. Jangan biarkan mereka menyelesaikan. Garis tinta menyeret panjang ke bawah halaman, terputus paksa. Dari bawah kolong dipan, sesuatu bergeser. Bukan bunyi kuku mencakar kayu, melainkan getaran halus merambat naik lewat papan, lewat tulang punggung Widuri sendiri. Perut buncitnya menegang, membentuk siluet telapak tangan kecil yang menonjol tajam dari balik kulitnya. Sementara itu, di sisi lain, 200 km dari sana, Reksa duduk termenung di kamar kosnya yang sempit. Sudah 3 malam ia tak berani memejamkan mata. Setiap kali kesadarannya terseret ke alam mimpi, ia selalu berdiri di kegelapan rumah Suroto, menyaksikan perut Widuri sobek, sementara makhluk kecil berkuku runcing merangkak keluar sambil memanggil, "Bapak, Bapak." Pagi itu petunjuk membawanya pada koran kuning tahun 1986, 40 tahun lalu, berjudul Kelaparan Massal dan Kematian Misterius Puluhan Bayi di Lereng Gunung Klawu. Satu nama tercatat sebagai penduduk yang berhasil keluar dari desa sebelum wilayah itu ditutup adat, Mbah Karso. Reksa melacak lelaki tua itu di sebuah gubuk reot pinggiran kota. Begitu Reksa menyebut kata Wono Hening, cangkir kopi di tangan Mbah Karso jatuh pecah. "Jangan sebut nama itu, Le," bisiknya. "Mbah, tolong saya. Gadis yang saya cintai, Widuri, dia sedang mengandung anak saya di desa itu dan namanya baru keluar untuk dipinggit." Mbah Karso lama menatap cangkir yang pecah. Tanah itu sudah dijual. Katanya akhirnya datar. 40 tahun lalu, rahim ditukar dengan kesuburan. "Anak saya, Mbah." "Bukan anakmu lagi." Mbah Karso memotong, lalu lebih pelan. "Begitu nama gadis itu keluar dari abu lontar Nyai Suwung, sesuatu sudah dititipkan di rahimnya. Benihmu cuma umpan, Le. Yang di Gunung Klawu akan memakannya, menyatu dengan dagingnya, lalu menguras ibunya sampai habis. 30 hari dikunci." Bagaimana cara menghentikannya, Mbah?" "Tidak ada cara. Sesepuh dan Nyai Suwung butuh berhala baru. Setiap kali tanah mulai berbau busuk. Kalau kamu kembali, kamu cuma melengkapi tumbalnya." Malam itu di kamar kosnya, lampu neon Reksa mati total. Dalam kegelapan, sebuah bisikan menempel di telinganya. "Bapak, kenapa tidak pulang? Aku dan ibu sedang kelaparan." Sementara itu,
Di dalam kamar pinggitan, buku Nirmala terlepas dari genggaman Widuri yang mendadak mati rasa. Ia memuntahkan cairan hitam pekat lagi. Baunya lebih busuk dari bangkai. Perut buncitnya menegang ekstrim. Siluet sepasang tangan kecil mendesak dari bawah kulitnya, seperti duri yang tumbuh terbalik. "Ibu, Bapak, sakit," rintihnya. Srini yang baru siuman merangkak mendekati pintu. "Hai Duri, Dek, Suroto, buka pintunya, anakmu kesakitan itu." Tapi Suroto tak bergerak. "Tidak boleh dibuka, Sri. Nyai Suwung bilang kalau segel ini putus sebelum 30 hari, yang di dalam rahimnya akan mengamuk dan memakan habis jiwa Widuri." "Alah, keselamatan apa? Sampean cium bau ini, Pak. Ini bau yang sama seperti dari rumah Sastro 2 tahun lalu, sebelum Nirmala hilang." Srini menoleh ke jendela. Di luar, di balik kabut yang merayap sepinggang, siluet kaku warga desa berdiri mengelilingi rumah mereka. Tidak ada obor malam itu. Mereka hanya berdiri tegak dalam gelap, mata terbuka lebar tanpa berkedip, menanti dalam senyap. Di dalam kamar, ketukan dari perut Widuri bergaung semakin keras. Duk duk duk. Belenggu ana hening kini melilit mereka semakin erat. Rasa panas menyengat menjalar dari bawah pusar Widuri, mengalir seperti air es yang membekukan lengan kirinya. Ia kehilangan kendali. Lengan itu mati rasa, namun ototnya menegang, bergerak sendiri, patah-patah, seperti boneka tali ditarik dalang tak kasat mata. Sendi bahu dan sikunya berbunyi krek 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 krek. Saat tangan itu meraba tanah dan mencengkeram sepotong pecahan piring seng berkarat. "Tidak, jangan, lepas," Widuri meracau, menyaksikan tangan kirinya sendiri mengarahkan ujung seng yang tajam lurus ke perutnya yang menegang. Makhluk di dalam rahimnya tak mau menunggu 30 hari. Ia ingin jalan keluar instan, menggunakan tubuh Widuri sendiri sebagai alat menyembelih gerbang dagingnya. Pakai pecahan piring seng yang berkarat. Serem banget. Dengan sisa kewarasan di tangan kanannya, Widuri menerjang, mencengkram pergelangan tangan kirinya sendiri hanya beberapa milimeter sebelum seng itu menggores kulit perutnya. Dan terjadilah pertarungan brutal di atas lantai tanah. Tubuhnya terbelah menjadi 2 kehendak yang saling membunuh. Kubu tangan kanannya mencakar pergelangan tangan kirinya sendiri hingga berdarah, mencoba menghentikan tekanan tusukan. "Pulang, Bapak harus pulang. Darah harus mengalir." Suara ganda berbisik dari langit-langit kamar, mengiringi derit sendi lengannya yang nyaris patah. Akhirnya tangan kiri itu melunglai, kehabisan tenaga gaib untuk memaksa lebih jauh. Pecahan seng terlepas, menggelinding ke sudut ruangan. Widuri terengah, mandi keringat dingin dan darah dari luka cakarannya sendiri. Di luar, ceritanya menghantam dada Suroto laksana godam. Tapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, keributan lain pecah dari arah pekarangan. Danu, pemuda kekar yang memegang obor, memimpin kelompok pemuda desa yang masih berpikiran rasional. "Suroto, keluar kamu. Bawa Widuri keluar dari kamar itu. Sore ini 3 ekor lembu di kandang ujung desa melahirkan gumpalan daging mati tanpa tulang, tanpa mata. Ini bukan kutukan gaib. Ini penyakit menular. Widuri harus dibawa ke dokter di kota malam ini juga." "Jangan ada yang berani melangkah 1 jengkal pun ke arah pintu itu." Sebuah suara serak memotong dari kegelapan. Nyai Suwung melangkah maju bersama kelompok tetua fanatik. "Danu, anak ingusan yang tidak tahu cara menghormati tanah tempatmu makan. Sengkala ternak-ternak itu terjadi justru karena ada orang-orang yang tidak patuh sepertimu. Jika malam ini benang merah di pintu rumah Suroto putus karena linggesmu, maka besok pagi bukan cuma ternakmu yang melahirkan bangkai, tapi rahim istri-istri kalian akan membusuk menjadi sekam kosong."
Alah, persetan dengan bualanmu, dukun tua. Danu mengangkat celuritnya. Kalian membiarkan Nirmala mati mengering di kamar itu sampai keluarganya dibakar. Kami tidak akan membiarkan Widuri mengalami nasib yang sama. Pemuda, maju! Jebol pintu rumah Suroto! Dua kelompok warga yang sedarah kini saling berhadapan, mengacungkan celurit, parang, dan linggis di bawah kepungan kabut. Hanya menunggu satu percikan kecil sebelum saling menebas. Namun sebelum darah tertumpah di antara mereka sendiri, semuanya berhenti. Obor Danu jatuh, apinya mati tertimbun kabut yang naik setinggi dada manusia. Seluruh warga tanpa terkecuali berhenti bergerak. Amarah dan saling ancam yang tadi meledak-ledak mendadak lenyap. Seolah seluruh jiwa mereka baru saja direnggut serentak. Mereka berdiri kaku dalam formasi lingkaran rapat, menatap lurus ke arah jendela kamar Widuri. Sepasang mata seluruh warga desa terbuka teramat lebar, melampaui batas kelopak mata manusia normal. Tidak berkedip sedetik pun, memancarkan binar keputihan yang keruh, kosong dari segala emosi, lebih menyerupai boneka daripada manusia. Widuri yang mengintip dari celah jendela yang ia congkel sedikit melihat semua ini dengan ngeri. Di tengah lingkaran tubuh kaku itu, Nyai Suwung berdiri diam, tak ikut membeku, memegang mangkuk batok kelapa berisi cairan hitam pekat yang beriak sendiri tanpa sentuhan angin. Wanita tua itu mengangkat wajahnya, mengunci tatapan langsung ke arah manik mata Widuri di dalam kegelapan kamar. Sudut bibirnya terangkat menjadi senyuman dingin dan penuh kemenangan mistis. Tanpa membuka mulutnya, sebuah bisikan gaib bergema langsung di dalam kepala Widuri. Sebentar lagi, Nduk. Sebentar lagi ia akan lahir sempurna. Jangan biarkan ibumu menangis, karena darahnya adalah bagian dari makan malamnya. Benang merah di kosen pintu luar bergetar kencang, mengeluarkan bunyi yang linu. Dari dalam rahim Widuri, ketukan menyaut lagi. Tuk tuk tuk. 3 ketukan kali ini lebih keras, lebih cepat, lebih bertenaga. Tidak ada lagi ruang untuk keselamatan malam itu. Rumah Suroto telah resmi terkunci di bawah puluhan pasang mata warga yang berdiri kaku tanpa berkedip, menanti dalam kepungan senyap. Pada malam yang kesekian kali, selot kayu di luar pintu kamar Widuri berderit pelan. Pintu terbuka sedikit, meloloskan cahaya oranye dari ruang tengah. Sosok wanita melangkah masuk perlahan. Itu Srini, atau begitu tampaknya. Wajahnya bersih, tak ada lagi sisa darah kering, memancarkan ketenangan yang teduh. Di tangannya ia membawa mangkuk tanah liat berisi bubur putih yang mengepulkan uap hangat. Ibu tahu kamu lapar, Nduk, ucapnya. Duduk di tepi dipan, menggenggam jemari Widuri. Tangannya sedingin es dari dasar sumur tua. Malam ini ibu akan membantumu, Nduk. Begitu warga lengah, ibu akan menjebol papan jendela belakang kamar ini. Kamu harus lari, Widuri. Pergilah dari desa terkutuk ini dan temui Reksa di kota. Mendengar nama Reksa dan janji kebebasan itu, setitik harapan membumbung di dada Widuri. Ia hampir percaya sampai angin malam berhembus, menyingkap anatomi tubuh wanita itu dengan jelas di bawah cahaya pelita. Sendi siku tangan kiri wanita itu tidak menekuk ke depan layaknya manusia. Sendi itu melesat, patah, terlipat terbalik ke belakang dengan sudut yang salah, persis seperti kaki belalang sembah yang patah. Tulang di balik kebayanya berbunyi klak yang kering. Bubur di mangkuk bermutasi menjadi ratusan ulat abu-abu yang saling mengunyah dalam genangan cairan belerang hitam. Wajah sendu itu berubah. Rahangnya turun terlalu jauh.
memperlihatkan deretan gigi runcing yang terlalu rapat dalam kegelapan mulutnya. "Ayo Nduk, kabur bersama ibu Nduk," bisik makhluk itu dengan suara ganda yang mendesis. Kamu bukan ibuku." Widuri menghantamkan tendangan keras ke dada makhluk tiruan itu. Tubuhnya terlempar ke lantai, tapi alih-alih mengerang kesakitan, ia malah mengeluarkan kekehan yang sumbang, membalikan punggungnya, lalu merangkak terbalik menggunakan keempat tungkainya yang terlipat salah, lenyap ke dalam bayangan sudut kamar. Sementara itu di sisi lain, 200 km dari sana, sepeda motor tua Reksa menderu membelah kegelapan jalan yang kian menyempit. Sebilah pisau perunggu kuno titipan Mbah Karso terselip di pinggangnya. "Jangan pernah lengah, Le." Kata-kata terakhir Mbah Karso terngiang di kepalanya. "Begitu kamu mencium bau busuk yang bukan berasal dari bangkai hewan, disitulah batas wilayah mereka dimulai." Kabut tebal turun bergulung dari lereng gunung, membawa aroma anyir darah, bercampur bau busuk rahim yang mati terburai. Mesin motor batuk beberapa kali. Jarum speedometer turun ke 0, lalu mati total. Seolah seluruh oli di dalamnya mengeras menjadi aspal dingin. Reksa terpaksa berjalan kaki, menggenggam pisau perunggu dengan telapak tangan basah keringat. Begitu langkahnya menggores tanah perbatasan desa, kabut kelabu merayap naik, mengunci pandangannya hingga hanya bisa melihat 2 jengkal di depan dadanya. "Reksa, tolong aku, Sa." Ia menghentikan langkahnya. Suara itu terdengar sangat dekat, di balik reruntuhan pohon resak. Itu suara Widuri, parau, penuh rintihan. "Sakit, Sa. Mereka mengunci pintunya. Mereka mau merobek perutku. Tolong aku." Insting Reksa mendesaknya untuk berlari mendekap gadis yang dicintainya. Tapi tepat saat hendak melangkah keluar dari jalur setapak, ingatan tentang mimpi buruknya berputar di kepala. Makhluk di dalam rahim Widuri bisa membaca pikiran. Reksa menurunkan kakinya. "Widuri tidak akan memanggilku Sa," bisiknya pada diri sendiri. "Dia selalu memanggilku Mas." Begitu kesadaran itu muncul, suara tangisan di balik pohon berhenti total. Kesunyian kembali merubung sebelum digantikan kekehan sumbang dari atas kanopi pohon mati. Suara tapak ganda yang mengejek kegagalannya. "Pintar sekali. Bapak pintar," bisik suara itu kini tepat di lubang telinga kirinya. Reksa memejamkan mata, mencengkeram pisau perunggu hingga buku-buku jarinya memutih, lalu melangkah maju menembus kegelapan. Dikejar ratusan suara tiruan Widuri yang menangis, menjerit, dan tertawa gila dari balik kabut. Sementara itu, di rumah Suroto, malam telah mencapai titik nadir kehancurannya. Beberapa warga fanatik berlari histeris membawa kabar. 5 ekor sapi perah mati berdiri serentak. Perutnya membengkak hitam lalu robek terburai. Bagi mereka, ini bukti bahwa perjanjian di dalam kamar pinggitan sedang diganggu penjaminnya sendiri. "Suroto, keluar kamu, ke barat." Pintu depan jebol, diterjang kepungan warga yang dipimpin para tetua. Nyai Suwung melangkah masuk paling depan, diikuti belasan pria dengan tatapan kosong dari kemanusiaan. "Kalian tidak boleh menyentuh anakku." Suroto mengangkat parangnya, tapi seorang pria kekar melayangkan hantaman gagang cangkul ke pelipisnya. Suroto terjerembab ke lantai. Darah mengalir deras, membasahi kain jariknya. "Pak!" Srini menjerit histeris, tapi 2 wanita tua bermata katarak mencengkram lengannya. Tubuh Suroto yang setengah sadar diseret ke tengah ruangan, disandarkan pada tiang kayu utama
diikat dengan tali ijuk hitam yang kasar hingga kulitnya tergores linu. "Lepaskan, tolong, jangan sakiti Widuri," rintih Suroto. Srini asli diredam kejam. Ditekan ke lantai, mulutnya disumpal kain selendang usang. Ia hanya bisa menatap kaku ke arah pintu kamar anaknya, menyaksikan kehancuran keluarganya sendiri tanpa daya. Nyai Suwung berdiri di depan benang merah, mengangkat mangkuk batok kelapanya, lalu mulai merapal mantra kaku dalam bahasa Jawa kuno. Benang merah bergoyang hebat, berdengung kencang, seolah bersiap menyambut kelahiran sempurna dari entitas yang kini menendang-nendang bertenaga dari dalam rahim Widuri. Sementara itu perut Widuri telah membengkak ekstrim, mengeras laksana batu purba. Kulitnya meregang tipis hingga berubah keunguan transparan. Urat-urat birunya berdenyut cepat, memancarkan hawa panas yang mengerikan, yang mengeringkan kelembapan kain jarik di tubuhnya. Sesuatu bergerak di sudut ruangan. Dari lubang tanah di bawah kolong dipan tempat ia menemukan diari nirmala, sesosok makhluk merangkak naik seolah keluar dari rahim bumi itu sendiri. Tinggi tubuhnya menyerupai gadis, rambut hitam panjang menjuntai ke lantai, tapi kulitnya abu-abu pucat, kering laksana tanah lempung dari gundukan kuburan tua. Sepasang matanya tak memiliki selaput putih, kornea atau pupil, hanya rongga hitam pekat yang legam memantulkan kegelapan malam tanpa dasar. "Ibu," bisiknya dengan dua nada bertumpuk aneh, satu suara Widuri, satu suara asing yang lebih ringan. Begitu aja makhluk itu berada tepat di atas perut Widuri, tanpa sentuhan fisik, kulit perutnya mulai robek secara vertikal. Perlahan namun pasti, sobekan itu berjalan lurus, membelah dari ulu hati hingga batas kemben jariknya, bersih, tanpa setetes darah pun. Rongga rahimnya menganga, dipenuhi cairan ketuban hitam yang bergelembung, mengepulkan uap belerang menyengat. Di dalamnya, janin manusia hasil hubungannya dengan reksa telah membusuk. Gumpalan daging mati tanpa bentuk, siap menerima cetakan baru. Makhluk-makhluk abu-abu itu melusupkan kepalanya lebih dulu ke dalam sobekan itu, menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam cairan ketuban hitam, menyatu dan melebur bersama gumpalan janin yang membusuk. Pada detik itu, Widuri merasakan sebuah proses gaib yang disebut ngalongan, penyusutan jiwa manusia secara paksa. Kesadarannya seperti ditarik runtuh ke dalam pusaran air es di dasar rahimnya sendiri. Ingatan-ingatannya tentang sawah hijau warna hening, aroma dapur ibunya, janji manis reksa di bawah pohon resak, perlahan mengering, retak, terbakar menjadi abu hitam yang hancur. Jiwa kemanusiaan Widuri kalah telak tanpa perlawanan. Sementara itu, di ruang tengah, ritual massal mencapai puncaknya. Puluhan warga berdiri melingkar rapat. Mata mereka putih keruh tanpa selaput, tatapan sedingin batu nisan, tanpa kedip, tanpa rasa. Nyai Suwung mencelupkan jarinya ke dalam mangkuk batok kelapa, mengambil minyak bertuah hitam pekat, lalu melumurkannya kasar di kening dan pelipis Suroto yang terluka, melukis simbol lingkaran kaku. "Darah penjamin harus mengalir ke bumi hitam," rapalnya. Suaranya bergaung di bawah lantai tanah, membuat nyala api obor mengecil. "Agar janin suci tidak kekurangan makan di malam penyatuan, agar rahim bumi Wonohening tetap melahirkan padi dan bukan sekam kosong. Tebas lehernya." Suroto mengangkat kelopak matanya yang bengkak, mengunci pandangannya lurus ke arah pintu kamar belakang. Kamar tempat anak gadis satu-satunya sedang dikurung membusuk. "Widuri, Duk," bisiknya untuk terakhir kali. "Tebas," perintahnya Suwung dingin dan celes. Celurit besar menebas leher Suroto dalam satu sabutan bersih. Darahnya menyembur tinggi melumuri tiang kayu utama rumah Joglo hingga berubah merah mengkilap. Darah itu tidak sekedar menetes,
Seolah didorong kehendak lapar dari entitas di bawah tanah, darah itu merembes cepat di sela lantai, membentuk garis lurus, merayap menuju fondasi bawah pintu kamar pinggitan Widuri. Seluruh rumah bergetar hebat, mengeluarkan derit panjang dari atap hingga fondasi. Tepat ketika darah itu menyentuh ambang pintu, sebuah ledakan energi gaib menghantam ruangan. Paku-paku perunggu terlempar lepas dari kusen. Benang merah yang menyegel pintu putus berkeping-keping, hangus terbakar menjadi abu. Selot kayu berputar kasar dengan sendirinya. Daun pintu jati menganga lebar, menyingkapkan kegelapan total dari dalam kamar yang kini dipenuhi kabut hitam pekat. Dari dalam kegelapan itu terdengar langkah kaki yang lambat, berat, dan teratur. Tuk, 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 tuk. Sesosok tubuh melangkah keluar. Itu Widuri. Tapi tak ada lagi sisa sosok anak gadis Suroto yang lemah dan penuh ketakutan. Punggungnya melengkung ekstrim ke belakang, membentuk sudut patah tajam di pinggang. Memaksa dadanya membusung menghadap langit-langit. Gerakan jalannya patah-patah seperti boneka tali ditarik paksa benang-benang gaib dari atas udara. Matanya kini dua rongga hitam pekat tanpa selaput putih. Perut buncitnya yang selama ini membusung kini mengempis rata, menyisakan sobekan vertikal menganga dari bawah dada hingga batas kemben jariknya. Tanpa organ dalam, hanya kegelapan hampa yang berlendir hitam mengepulkan uap dingin. Di kedua tangannya yang berkuku hitam panjang dan tajam, ia menggendong seonggok wujud kecil terbungkus kain jarik basah oleh cairan ketuban hitam. Dari lipatan kain itu mencuat sepasang lengan kecil berwarna abu-abu pucat. Kuku-kuku runcing bergerak lambat mencakar udara malam. Melihat kemunculan itu, puluhan warga serentak menjatuhkan lutut mereka ke lantai, membungkuk dalam kepatuhan mistis yang mutlak. Nyai Suwung mengangkat kedua tangannya, berteriak lantang, membelah malam. Malam kala benda telah genap, segel rahim telah pecah, berhala baru Gunung Klawu telah lahir untuk memimpin tanah kita. Dari balik bungkusan kain di dekapan Widuri, bayi abu-abu berkuku runcing itu melepaskan tangisan pertamanya ke dunia. Suara ganda yang melengking tinggi menandai panahnya seluruh sisa kemanusiaan dan harapan di desa Wonohening. Nyai Suwung melangkah maju, mengulurkan lengannya, bersiap menerima bungkusan di dada Widuri. Berikan bayi itu kepadaku, Nduk. Biarkan aku yang mempersembahkan darah pertamanya di atas altar batu gunung, agar tanah Wonohening lunas dari kutukan padi kosong. Namun wujud baru Widuri tidak bergerak menyerahkannya. Kepalanya menunduk patah-patah. Matanya yang lega menatap lurus ke wajah Nyai Suwung. Di dalam rongga hitam itu tidak ada lagi sisa Widuri yang penurut, hanya kebencian purba yang teramat pekat. Sudut bibirnya yang membiru merobek dirinya sendiri, membentuk senyuman dingin penuh penghinaan. Desa ini tidak akan pernah lunas membayar utang darah. Sebuah suara keluar dari tenggorokan Widuri, bukan lagi suara gadis, melainkan nada mengejek yang menari-nari. 40 tahun kalian menanam bangkai rahim di dalam tanahku, dan malam ini akulah yang akan memanen seluruh sisa umur kalian. Senyum keserakahan Nyai Suwung runtuh, digantikan kengerian murni. Sebelum ia sempat menarik kembali lengannya, bayi abu-abu itu membuka lilitan kainnya, menjulurkan lengan kecilnya, mencengkeram pergelangan tangan Nyai Suwung dengan cakar tajam. Kuku kecil itu menembus kulit keriput Nyai Suwung tanpa mengeluarkan darah. Sebuah proses penyerapan energi hidup yang brutal dimulai. Seluruh aliran darah dan energi kehidupan di tubuh dukun tua itu tersedot hebat, mengalir deras ke dalam lengan sang bayi gaib. Kulit wajahnya melosot, menempel tulang tengkorak. Matanya mengempes amblas, rambutnya rontok menjadi abu.
Dalam kurang dari 1 menit, seluruh cairan tubuh dan daging Nyai Suwung habis terhisap. Dukun penguasa lama Wonohening itu tewas dalam posisi berlutut kaku, mengering menjadi patung daging berwarna legam kehitaman. Menyaksikan kematian penguasa lama mereka yang instan dan mengerikan, belenggu gaib yang mengunci kesadaran kolektif warga desa mendadak pecah. Satu demi satu warga mulai berkedip. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, dan kesadaran manusia mereka kembali bersamaan gelombang ketakutan yang gila. Nyai Suwung mati! Kepanikan liar pecah dalam 1 detik yang sama. Puluhan warga membalikkan tubuh, membuang obor mereka, berlari tunggang langgang menerjang pintu depan yang hancur, saling sikut, saling injak, menjerit gila di tengah kegelapan halaman rumah, meninggalkan harta benda, meninggalkan tanah leluhur mereka, demi menjauh dari berhala baru yang berdiri tegak, menatap punggung mereka. Malam itu, Desa Wonohening resmi mati. 2 hari kemudian, kesunyian total merubung seluruh wilayah lereng Gunung Klawu. Pekarangan rumah-rumah joglo yang ditinggalkan kosong mendadak ditumbuhi semak liar dan sulur tanaman hutan purba yang menjalar cepat, membungkus tiang-tiang kayu rumah, laksana tanaman parasit yang haus daging. Kabut tebal kelabu menggantung statis tinggi dada manusia, tak pernah bergeser, menanti dengan sabar siapapun yang nekat kembali ke tempat terkutuk ini. Reksa berjalan kaku menembus dinding kabut. Wajahnya hancur, matanya cekung dalam lingkaran hitam pekat. Motornya telah mogok di perbatasan desa 2 minggu lalu dan sejak itu ia berjalan kaki menembus kepungan bisikan gaib yang tiada henti memanggil namanya. Langkahnya membawanya ke pekarangan rumah Suroto. Begitu kakinya memijak lantai tanah ruang tengah, matanya tertuju pada sesosok patung daging berwarna legam kehitaman yang duduk berlutut kaku. Bentuknya menyerupai tubuh wanita tua yang mengering laksana arang kayu dengan kebaya hitam yang ia kenali, Nyai Suwung. Ia melangkahi mayat kering itu, mengarahkan pandangan lurus ke kusen pintu kamar pinggitan di sudut ruangan. Pintu itu menganga sedikit, menyisakan celah yang meloloskan kegelapan pekat dari dalam. Di dalam keremangan, ia menangkap siluet familiar. Seorang perempuan berambut hitam panjang, mengenakan kain jarik motif parang rusak yang usang, duduk diam di atas dipan bambu tua, membelakanginya. "Widuri," bisik Reksa. Suaranya pecah antara rindu yang membakar dan ketakutan yang membekukan. Perempuan itu tak langsung menjawab. Selama beberapa detik, tubuhnya kaku laksana patung kayu. Lalu bahunya mulai bergetar, disusul gerakan yang teramat ganjil. Ia memutar kepalanya ke belakang untuk menengok. Tubuhnya tetap diam menghadap dinding, namun lehernya berputar penuh 180 derajat, tanpa bunyi, tanpa mematahkan satu ruas tulang pun. Begitu wajahnya sepenuhnya menghadap Reksa, seluruh harapan di dada pemuda itu runtuh menjadi abu. Itu memang wajah Widuri, tapi tak ada lagi kelembutan atau binar ketakutan manusiawi di sana. Sepasang matanya kini 2 rongga hitam pekat tanpa dasar. Senyumnya terlalu lebar, mengangkat sudut bibirnya jauh melampaui batas wajar wajah manusia, memperlihatkan deretan gigi kecil dan tajam laksana binatang penggerat yang lapar. "Mas Reksa," sebuah suara keluar dari celah bibirnya yang basah berdarah. Gema suara ganda yang berat bergaung serentak dari 4 penjuru langit-langit rumah. Briak! Pintu depan rumah yang hancur mendadak membanting menutup sendiri, memutuskan satu-satunya akses keluar. Bersamaan dengan itu, seutas benang merah tebal muncul secara gaib dari serat kayu pintu. Bergerak sendiri laksana ular kecil, memaku ujung-ujungnya ke kosen, membentuk huruf silang ganda yang menyegel total seluruh bangunan dari dalam dunia gaib Wonohening. Reksa membeku di tengah ruangan, pisau perunggu di tangannya mati rasa. Ruangan berganti rupa menjadi kegelapan total.
Dalam kegelapan itu, gema suara ganda Widuri kembali berbisik. Kini teramat dekat di telinga kirinya, mengembuskan nafas dingin yang menusuk lehernya. "Terima kasih sudah pulang, Bapak. Kami sudah sangat lapar." Seberkas percikan api gaib menyala samar di sudut ruangan. Cukup memperlihatkan satu pemandangan terakhir. Di sudut lantai tanah, Srini asli duduk bersandar pada tumpukan karung gabah busuk. Kini telah gila sepenuhnya. Wajahnya kuyup dengan sisa air mata darah, menatap kosong ke langit-langit sambil melepaskan tawa monoton pelan tanpa henti. Dalam dekapan lengannya, ia menyusui bayi abu-abu bermata hitam pekat itu yang mengunyah dengan rakus menggunakan gigi kecilnya yang runcing. Monaning telah menyelesaikan siklus penciptaannya, runtuh dalam kesunyian abadi, mengubur sisa kemanusiaan mereka di dalam rahim berharap baru yang tidak akan pernah membiarkan korbannya pergi. Terima kasih Mas Man Utomo, ceritanya luar biasa epik. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Tony FS pamit undur diri. Matur nuwun, wassalamualaikum. Alhamdulillah.